Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan hadirin sekalian, jalan-jalan ke Kota Magelang, jangan lupa mampir ke Untider. Jika kalian ingin ide cemerlang, lihatlah wahai kawan. Kami dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, saya Hasan Ridho Nur Wahid dengan bangga menginisiasi Jarkosbin, Jaringan Kosbinaan, platform digital pencari kosbinaan di Indonesia sebagai sarana pembinaan mahasiswa berlandaskan Al-Quran. Next. Lingkungan memiliki daya tarik tersendiri bagi mahasiswa. Lingkungan sendiri tentunya berpengaruh besar bagi kehidupan mahasiswa saat ini. Seseorang mahasiswa yang berada di lingkungan yang baik cenderung akan bersikap baik dan tentunya memiliki nilai moral yang baik. Kebalikannya, jika seorang mahasiswa memiliki lingkungan yang kurang baik, maka dirinya akan terbawa ke lingkungan yang kurang baik. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana mungkin, tidak mungkin kalian menjadi kafir sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran surah Ali Imran ayat 101. Allah Subhanahu wa taala dari surat Ali Imran ayat 101 tersebut dijelaskan bahwa sesuatu ataupun hal yang menguatkan, hal yang membantu menguatkan imannya para sahabat pada kala itu adalah karena mereka berada di tengah-tengah Rasulullah SAW. Jadi dapat diambil hikmah bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa berada dalam lingkungan dan bersama orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Dijelaskan pula dalam surah atau ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang lurus. Dari penjelasan mengenai pentingnya lingkungan bagi perkembangan karakter dan juga pembentukan karakter seorang mahasiswa, maka saya mengambil 3 persoalan di sini. Yang pertama ada kebutuhan mahasiswa akan tempat tinggal sementara yang baik. Tentunya mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sudah lama masih banyak yang awam, masih banyak yang kurang relasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Khususnya mahasiswa yang baru ataupun mahasiswa rantau yang ingin belajar di Jogja atau belajar di luar daerahnya, tentunya masih kurang yakin tentang lingkungan di sekitarnya dan masih kebingungan untuk mencari tempat tinggal sementara yang aman. Dari situ lanjut di poin kedua, maka perlunya adanya suplementasi terhadap lingkungan tempat tinggalnya, yaitu kos. Biasanya mahasiswa ada yang ingin tinggal di asrama, ada yang tinggal di kos ataupun sebagainya. Namun jika seorang mahasiswa itu tidak ingin tinggal di asrama, mereka tentunya mencari kos. Tentunya kos-kos di Indonesia ini, di lingkungan sekitar kampus tentunya heterogen. Tentunya tidak sesuai dengan tujuan dan keseharian yang dilakukan sehari-hari begitu. Maka ada suatu program untuk mensuplementasi ataupun program yang tentunya di situ terdapat kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu berupa kos binaan. Hadirin sini ada yang tahu kos binaan itu apa? Kos binaan itu merupakan
kos muslim dan muslimah yang kondusif dan bernuansa islami, yang tentunya di situ kos tersebut dinaungi oleh lembaga dari dalam kampus maupun eksternal kampus. Tetapi mahasiswa yang awam ini masih minim informasi dari kos binaan tersebut, masih kurang informasi yang sampai ke mereka mengenai kos binaan. Mungkin hanya sebagian orang yang aktif dalam kampus yang mengetahui adanya kos binaan di sekitar mereka. Saya di sini ambil contoh, terdapat beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang menaungi kos binaan. Saya di sini mengambil dari UNJ dan UNS. Dari UNJ sendiri, khususnya di Masjid Mujahidin UNJ, pengurusnya itu menaungi beberapa kos binaan di situ. Salah satunya kos Cinta Ulia, di mana kos binaan itu sudah berjalan dengan lama dan tentunya secara konsisten, secara rutin ada kegiatan, program rutin yang insidental dan pembinaan di dalamnya. Kemudian di Universitas 11 Maret, terkhusus di eksternal terdapat komunitas bernama IMC. IMC merupakan Intellectual Muslim Community, di mana IMC ini sebagai ajang silaturahmi antar kos binaan di sekitar Universitas 11 Maret. Yang perlu kita tanyakan, apakah sudah banyak yang tahu mengenai informasi kos binaan di Indonesia? Apakah mereka punya relasi banyak mengenai kos binaan? Tentunya masih banyak yang kurang paham, masih banyak yang kesulitan mencari informasi. Maka dengan itu perlu adanya wadah ataupun platform yang digunakan untuk menginformasikan secara detail mengenai kos binaan di Indonesia, dan tentunya bisa diakses dimanapun dan kapanpun, dan tentunya dapat melakukan pelayanan di dalamnya. Seperti juga yang dikuatkan oleh surah As-Saff ayat 4 yang berbunyi, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka merupakan suatu bangunan yang kokoh. Jika dikaitkan dengan ayat-ayat ini dalam membangun peradaban umat manusia, umat pemuda saat ini, tentunya yang berkarakter mulia, secara penjagaan ibadah sangat kokoh, dan juga muamalah yang baik, muamalah yang sangat baik, tentunya membutuhkan persiapan, strategi, dan pengorganisasian yang kokoh. Maka dengan itu kami menginisiasi adanya JAR-Kosbin, jaringan kos binaan. JAR-Kosbin ini merupakan aplikasi pencari kos binaan di seluruh Indonesia, di mana JAR-Kosbin ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui gawai, melalui smartphone ataupun melalui komputer, device desktop. Kemudian JAR-Kosbin ini pun bisa diakses di App Store maupun Play Store. Di sini fasilitas dan layanan yang ditawarkan JAR-Kosbin ada konsultasi secara online dan offline, ada informasi mengenai fasilitas yang disediakan, kemudian menginformasikan juga mengenai program dan kegiatan kos binaan serta profil pengelola kos binaan itu dari mana, misalnya dari Masjid Mujahidin UNY ataupun dari IMC tadi. Nah, ini merupakan model desain aplikasi yang tentunya akan memudahkan mahasiswa awam dalam mencari kos binaan di seluruh Indonesia, bisa di UGM, UPN dan sekitarnya, ataupun di seluruh Indonesia. Di sini juga sudah terfasilitasi adanya nama kosnya, harganya, dan juga gambar fasilitasnya. Di sini secara tampilan dalam, jika memilih salah satu kos binaan maka akan dipaparkan informasi lebih detail, baik dari program, pesan tanya pengelola hingga profil pengelola, dan tentunya sangat memudahkan mahasiswa yang awam dalam mencari kos binaan di Indonesia. Maka dari itu pentingnya lingkungan bagi seorang mahasiswa itu untuk membentuk karakter Qur'ani, karakter penjagaan dalam amal yaumiyah dan muamalah itu sangat penting. Dan tentunya kos binaan itu perlu adanya
jaringan ataupun platform yang mendukung mahasiswa dalam mencari kos binaan tersebut. Maka dari itu Jarkosbin ini menjadi solusi yang sangat brilian dalam memudahkan mahasiswa untuk mahasiswa yang awam, yang ingin nuansa yang islami, yang baik, penjagaan yang baik dan pembinaan di Indonesia. Maka dari itu harapannya dengan adanya aplikasi ini dapat membantu mahasiswa awam untuk mencari kos binaan dengan cepat dan mudah dimanapun dan kapanpun itu. Dan tentunya harapannya dapat menarik mahasiswa untuk waktunya sudah habis. Menarik mahasiswa untuk tinggal di kos binaan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Dewan Juri atas tanggapannya dan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tepuk tangan dulu buat peserta dari UPN. Oke, membahas tentang Jarkosbin, jaringan kos binaan. Saya menanggapi satu hal begini, Mas. Fenomena yang terjadi beberapa tahun ini di Jogja itu, saya baca dari media sosial ataupun Google, fenomena yang terjadi banyak kos muslim dan muslimah, berlabel muslim dan muslimah. Nah, pemikiran saya begini, kalau misal kos-kos di perguruan tinggi berlabel muslim dan muslimah, maka akan ada satu kelompok yang terpinggirkan gitu ya, selain Islam, kan gitu. Nah, saya baca dari beberapa komentar dan keluhan dari masyarakat yang non muslim itu kesulitan mencari kos karena di dalam pintu kos itu sudah dilabeli gini, kos muslim, kos muslimah. Jadi ada masyarakat yang merasa dirugikan. Sedangkan di Jogja itu kan sebagai miniatur Indonesia. Semua dari Sabang sampai Merauke kumpul di Jogja. Nah, bagaimana Mas menanggapi hal tersebut? Monggo dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Saya izin menjawab mengenai kos-kos yang berlabel muslimah gitu ya. Ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kos binaan itu yang kami jaringkan di sini itu merupakan kos muslim dan muslimat tentunya, namun berada di naungan atau dinaungi oleh suatu lembaga. Misalnya tadi itu ada contohnya Masjid Mujahidin UNY, yang tentunya di situ pengelola Masjid Mujahidin UNY itu mengadakan program di kos tersebut dan juga ada kegiatan rutinan. Nah, kalau misalnya cuma berlabel muslim atau muslimat itu belum tentu itu dari jaringan kos binaan yang ingin kami jaringkan begitu. Jadi kos binaan yang dimaksud ini tentunya sudah dinaungi. Jadi bedanya yang berlabel muslim sama muslim atau muslimat, kosnya itu tentunya bedanya dinaungi atau tidak begitu. Jika yang dinaungi itu berarti bisa disebut dengan kos binaan, dan tentunya di situ ada konsolidasi antara jaringan kos binaan ini dengan pengelola kos binaan tersebut, begitu. Oke, berarti begini, kos binaan itu sudah jadi binaan organisasi kampus, begitu? Ya, semisal begitu. Misal gitu. Nah, berarti harapannya kan kos binaan ini bisa semakin banyak atau bagaimana? Ya, izin menjawab. Jadi ini bisa semakin banyak karena kita menjaringnya nggak cuma di satu daerah tapi di seluruh Indonesia, begitu. Oke, berarti ketika harapannya semakin banyak, ya kan, yang ngekos di situ harus muslim atau boleh non muslim? Harus muslim. Harus muslim. Ya. Berarti kalau misal harus muslim, ketika itu semakin banyak, akan semakin banyak juga teman-teman kita yang non muslim untuk mencari kos. Begitu jadinya kan dampaknya. Nah, bagaimana tanggapannya Masnya? Ya, mungkin izin menjelaskan lebih detail. Jadi jaringan kos binaan ini itu hanya mengkhususkan untuk
kos-kos binaan yang sudah terbentuk dan sudah dikelola oleh suatu lembaga baik eksternal kampus maupun internal kampus gitu. Jadi dari kami ini istilahnya tinggal menjaring mereka. Menjaring kenapa? Karena dari yang kami jaring ini kami sampaikan, kami buat dalam bentuk website, platform baik aplikasi di smartphone maupun desktop agar memudahkan mahasiswa yang awam begitu. Jadi di sini bukan khususnya bukan umum, tapi khusus ke muslim. Kan karena dari pengalaman yang saya juga dengar bertahun-tahun ini banyak yang kesusahan dalam mencari kos binaan gitu. Dalam mencari lingkungan yang baik itu susah karena kos ini kan rata-rata heterogen begitu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan binaannya, itu kan ada beberapa contoh yang sudah ada seperti di UNY dan juga di 11 Maret ya. Nah, itu bisa dijelaskan nggak terkait binaannya itu seperti apa? Dijelaskan dulu aja. Ya, izin menjelaskan untuk pembinaannya saya ambil dari Masjid Mujahidin UNY. Jadi programnya itu ada program pembinaan yang berbasisnya mentoring, taskif hingga kajian. Kemudian itu secara rutinan setiap minggu. Kemudian contoh setiap harinya itu ada pembiasaan ibadah yaumiyah di kos tersebut. Dan tentunya di situ ada peraturan yang harus ditaati bagi penghuninya. Asalkan alasannya syar'i, insya Allah dibolehkan bila ada halangan untuk tidak mengikutinya, begitu. Dan senantiasa dipantau dan senantiasa dimutabaih setiap berkala, begitu. Itu salah satu beberapa kegiatan yang ada di Mujahidin. Yang di ONS juga kurang lebih sama demikian. Oke, nah tadi kan udah tahu ya terkait binaannya itu seperti apa. Nah, alangkah baiknya itu juga dijelaskan juga di platformnya nantinya gitu. Nah, tadi kan contohnya itu belum dijelaskan juga di paper, juga belum ada penjelasan nih binaan yang dimaksud itu seperti apa. Jadi saya membacanya juga, ini mahasiswanya mau dibina kemana gitu kan, masih menjadi pertanyaan besar di situ. Nah, kemudian untuk kedepannya ini kan harapannya bahwasanya Jarkosbin ini akan berlaku di seluruh universitas yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk mengetahui di universitas ini ada nih tempat kos yang dia dekat dengan masjid apa misalkan untuk menjadi binaan kos tersebut. Nah, itu gimana cara mengetahui informasi-informasi tersebut? Baik, izin menjawab. Untuk mengetahui kos binaan yang ada di seluruh Indonesia, tentunya kami perlu melakukan konsolidasi ataupun kunjungan begitu ke setiap universitas, terutama di lembaga dakwah ataupun takmir yang ada di situ, ataupun juga lembaga yang mempunyai kos binaan di situ. Nah, dari situ kami mengajak kerjasama untuk dijaringkan secara integrasi, secara integritas, yang nantinya dari kerjasama tersebut akan menghasilkan informasi-informasi yang ada di website tersebut, gitu Bu. Oke, nah ini kan terkait binaannya juga hanya Islam ya, benar kan? Nah, alangkah baiknya kalau kedepannya ini misal ini memang benar bisa dilaksanakan itu nggak cuma Islam gitu. Karena mengingat ya memang tadi sudah Mas Rostono sampaikan bahwasanya di Jogja itu bukan cuma Islam, ya kan di sana. Nah, alangkah baiknya kalau ada kos binaan bukan cuma yang itu dinaungi Islam saja gitu. Nah, menambahkan juga terkait dengan kos binaan ini, apa sih bedanya dengan pondok pesantren? Ya, izin menjawab ya. Untuk bedanya dengan pondok pesantren, jadi kalau kos binaan ini peraturan dan juga suplementasi ilmu keagamanya tidak sebanyak di pondok pesantren. Jadi kos binaan ini seperti yang dijelaskan tadi, kan kos binaan berarti dibina, di situ adanya penjagaan. Jadi penjagaan yang dipentingkan di sini
yang penting kan di kos binaan ini adalah penjagaan secara keseharian dan secara pembentukan karakter. Namun untuk suplementasi ilmu agama itu tidak sebanyak di pondok pesantren ataupun asrama mahasiswa begitu. Oke, nah itu juga bisa dijelaskan lagi ya terkait di papernya juga memang belum dijelaskan. Saya juga bayangannya, oh ini kok cuma kos binaan sih, kenapa nggak di pondok pesantren aja gitu kan? Mungkin kalau orang-orang di luar sana pengennya, aku tuh ngekos tapi juga ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang didapatkan di pondok pesantren. Nah itu dijelaskan juga di situ, kos binaan itu lebih nggak seketat yang di pondok pesantren, mungkin kan seperti itu. Oke, terima kasih. Ya baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat atas pertanyaannya. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Kata-kata menciptakan motivasi, namun tindakan menciptakan sebuah perubahan. Sekian presentasi dan tanya jawab dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.